Polisi berkata tanpa daya, tinggi sedang, orang kurus kuning, di Indonesia Ton untuk ditangkap. Jika tidak ada karakteristik fisik yang mendetail, menangkapnya lebih dari sulit. Mengatakan bahwa pihak lain menjelaskan, bahkan, Anda tahu, perampokan ponsel di jalanan, laptop, dan ransel wanita, di jalan, setidaknya ribuan hal seperti itu terjadi setiap hari. Sebagian besar orang sangat sulit ditangkap. Petugas polisi lain melihat sekeliling toko saat ini, dan menunjuk ke salah satu alat pengintai yang menghadap ke pintu dan berkata, "Karena itu terjadi tepat di depan toko, alat pengintai ini pasti bisa menangkapnya, kan? Jika kita bisa mendapatkan data citra tersangka, penangkapan akan relatif mudah." Setelah itu, polisi itu menatap Hedi dan berkata dengan serius, "Tuan, kami perlu mengambil hard disk di perekam Anda untuk mengambil video pengawasan dan membantu menyelesaikan kasus ini." Dia selesai dengan Hedi, lalu segera berkata kepada rekannya, "Anda pergi untuk menghapus hard disk, kami langsung kembali." Ngomong-ngomong, bawa juga gadis itu untuk membuat pernyataan. "Ya." Pria itu mengangguk tanpa berpikir, dan segera bertanya pada Hogan, "Tuan, di mana perekam hard disk sistem pengawasan Anda?" Hogan berkata dengan wajah malu, "Petugas, perekamnya ada di sana, tetapi tidak ada hard disk di dalamnya. Tidak ada hard drive." Petugas polisi yang bertanggung jawab mengerutkan kening dan bertanya, "Saya melihat bahwa lampu kerja kamera keamanan Anda menyala, bagaimana mungkin tidak ada hard disk?" Hedi mengeluarkan hard disk yang terhubung dengan counter dan berkata, "Begini, memang tidak ada hard disk saya sudah lama rusak. Belum beli yang baru, toko saya sendiri relatif kecil. Tidak ada yang dipikirkan orang jahat, jadi tidak masalah apakah ada video pengawasan atau tidak. Jadi saya tidak mengubahnya, jadi kamera hanya sebagai gertakan saja." Petugas polisi berjalan cepat ke depan, dan menemukan bahwa dalam perekam ruang hard disk memang kosong. Wajahnya langsung jatuh dan dia berkata dengan wajah tertekan, "Saya harus mengatakan, Pak, Anda terlalu pelit. Berapa harga hard drive? Kapasitasnya yang besar tidak lebih dari $200 atau $300 kan? Bagaimana kamu bisa tidak menyimpan uang ini?" Hogan berkata tanpa daya, "Saya tidak akan berbohong, petugas, bisnis di Indonesia Ton benar-benar buruk. Biasanya saya mencoba menabung, tetapi pengeluaran menghabiskan semua tabungan saya di akhir bulan." Petugas polisi itu sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa selama setengah hari. Namun, marah seperti dia juga tahu betul bahwa dalam hal semacam ini mereka tidak punya cara. Karena tidak ada hard disk di dalam perekam hard disk. Secara alami, tidak mungkin untuk menyimpan video pengawasan apapun. Jadi bos mengembangkan trik ini tetapi tidak ada cara untuk mengeksekusinya lebih jauh. Karena ini masalahnya, tidak ada gunanya dia tinggal di sini. Jadi dia berbicara kepada wanita itu dan berkata, "Nona, bagaimana dengan ini? Anda datang ke kantor polisi bersama kami terlebih dahulu untuk membuat pernyataan. Kami akan mencoba mencari petunjuk lain untuk membantu menyelesaikan kasus ini." Wanita itu juga sangat tidak berdaya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi denganmu." Petugas polisi berbalik dan berjalan keluar, hampir berjalan ke pintu. Berbalik dan berkata kepada Hedi, "Besok cepatlah membeli hard drive." Hedi dengan cepat mengangguk dan berkata, Ya, jangan khawatir, aku akan membelinya besok." Polisi berbalik dan berjalan pergi, dan segera melihat kedua pria itu datang ke mobil polisi di pintu. Biarkan wanita itu duduk di belakang mobil polisi, menyalakan mobil, dan meninggalkan tempat kejadian. Saat ini, hanya pria dan Tama yang tersisa di toko. Hedi kemudian meminta pria itu untuk menggantungkan tanda gantung di pintu. Setelah menggantungnya, pria itu kemudian pergi ke ruang bawah tanah sendirian untuk beristirahat. Hogan duduk di seberang Tama dan berkata, "Tuan Muda Renza, polisi telah mengawasi tempat saya. Aku tidak tahu persis tentang apa itu,
tapi kurasa itu pasti ada hubungannya denganmu. Terkait denganku, Tama mengerutkan kening dan bertanya, Paman Hedi. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa kedua polisi tadi berlari ke arah saya? Harus. Hogan berkata dengan serius, kamu baru saja melihat wanita itu dan dua petugas polisi itu. Akting dengan begitu banyak drama, sebenarnya hanya ingin mendapatkan rekamannya. Dari kamera keamanan toko saya, begitu banyak masalah harus punya rencana lain. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, Paman Hedi. Bagaimana Anda menentukan bahwa wanita dan dua petugas polisi itu bertindak? Hedi menjelaskan, pagi ini baru saja membuka toko dan seorang Tionghoa paruh baya datang ke toko. Setelah duduk untuk memesan makanan secara acak kemudian mulai menatap 3 kamera keamanan saya tanpa henti. Kamu memikirkannya, orang yang serius pergi ke restoran untuk makan. Siapa yang akan memperhatikan situasi pemantauan? Jadi saya menduga pada saat itu bahwa dia adalah seorang gangster yang ingin mengambil uang dari saya atau polisi berpakaian preman. Tama mengejar, dan setelah itu? Dia pergi setelah makan malam? Ya, Hedi berkata, pria itu menghabiskan makanannya dengan sangat cepat, membayar uangnya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Begitu dia pergi, saya buru-buru mengeluarkan hard disk di perekam. Tama mengangguk dan berkata dengan serius, karena pihak lain dikesampingkan sebagai gangster. Siapa yang berniat merampok sejumlah uang, maka 80% adalah polisi. Benar, Hedi berkata, saya takut polisi telah mengambil jalan memutar yang begitu besar. Untuk menemukan rekaman CCTV Anda dan Nona Gu, jadi saya menghancurkan hard drive terlebih dahulu. Tapi kemudian tiba-tiba ada adegan perampokan ponsel di pintu. Dua hal ini bersama-sama, motif pihak lain jelas. Pasti ingin mencari kesempatan untuk melepas hard drive saya kembali untuk menyelidiki. Jadi aku memberimu kedipan, ingin kamu tidak datang lebih dulu. Tama tiba-tiba menyadari, dan mau tidak mau bertanya. Paman Hedi, sejujurnya, jika kamu tidak memberiku kedipan mata, saya benar-benar tidak melihat apa yang salah dengan masalah ini, bagaimana Anda menilainya? Hedi tersenyum sedikit, mereka melakukan adegan ini, naskahnya dipikirkan dengan baik. Tapi koreografi sutradara dan aktor masih agak canggung. Terus terang tanpa detail kunci, Anda menulis skrip tanpa detail kunci. Orang yang melihatnya dengan penuh minat pasti bisa melihat kekurangannya. Mengatakan ini dan melanjutkan, sepertinya orang-orang mengatakan bahwa tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna di dunia ini. Tapi menurut saya, meski tidak bisa melakukan kesempurnaan mutlak, tapi bisa melakukannya dengan relatif sempurna, asalkan si pembunuh berhati-hati. Kalau begitu semua polisi baik-baik saja, bahkan jika kejahatannya tidak mencapai kesempurnaan mutlak, itu tidak akan ditemukan. Tama mengangguk dengan wajah berpendidikan, dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu yang besar. Paman Hedi, bagaimana kamu mengetahui ada yang salah dengan wanita ini? Hedi berkata, Anda mungkin tidak tahu banyak, sebenarnya, di Indonesia meskipun opini publik beragam. Tidak peduli kekacauan keseluruhan, tetapi umumnya benar-benar tidak akan ada orang Indonesia yang berani merampok di jalan di sini. Bagaimanapun, kita semua orang Indonesia, mudah untuk menanyakan siapa yang melakukannya. Belum lagi pecinan terkurung di beberapa geng Indonesia. Mereka di sini untuk mengumpulkan biaya perlindungan di daerah itu, tetapi juga menetapkan banyak aturan. Jenderal pencuri benar-benar tidak berani merampok di jalan atau bergerak di pecinan di siang bolong. Jadi wanita ini dirampok di depan toko saya di siang bolong. Itu sendiri tidak cukup masuk akal. Dikombinasikan dengan orang yang datang ke toko di pagi hari. Saya pada dasarnya dapat menentukan bahwa dia punya masalah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.